Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Gufron Abdullah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah landasan pendidikan. Yang saya hormati teman-teman sekalian segenap mahasiswa program studi manajemen pendidikan pasca sarjana Universitas PGRI Semarang. Izinkanlah pada kesempatan ini saya memaparkan makalah yang bertopik aliran-aliran pendidikan. Makalah ini adalah hasil diskusi dan kerjasama kelompok 8 yang anggotanya terdiri dari 1. Bapak Sudarto dengan NPM 195100168. Kedua, Bapak Budi Haryanto NPM 195100176. Berikutnya saya sendiri Aris Melandar NPM 195100180. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Pendidikan tidak cukup dipahami hanya melalui pendekatan ilmiah yang bersifat parsial dan deskriptif saja, melainkan perlu dipandang pula secara holistik. Menurut Tirta Harja dan Sulo, aliran-aliran pendidikan telah dimulai sejak awal hidup manusia, karena setiap kelompok manusia selalu diharapkan dengan generasi muda dan keturunannya yang memerlukan pendidikan yang lebih baik dari orang tuanya. Di dalam kepustakaan tentang aliran-aliran pendidikan, pemikiran-pemikiran tentang pendidikan telah dimulai dari zaman Yunani kuno sampai kini, dikenal dengan istilah rumpun aliran klasik dan aliran gerakan baru. Sebelum adanya psikologi pendidikan dipikir oleh para ahli filsafat, masing-masing ahli filsafat mempunyai pendapat yang berbeda tentang pendidikan. Sesuai dengan hasil pemikirannya, dari aliran filsafat tersebut muncullah beberapa aliran dalam pendidikan. Ada beberapa aliran besar dalam pendidikan, itu antara lain empirisme, nativisme, konvergensi, progresivisme, perennialisme, esensialisme, konstruktivisme, dan strukturalisme. Sampai saat ini, aliran-aliran tersebut masih sering digunakan, walaupun dengan pengembangan-pengembangan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Karena itulah kita harus tahu tentang pengertian, penerapannya dalam pendidikan, dan kelemahan dari setiap aliran pendidikan. B. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Apakah pengertian dari tiap-tiap aliran pendidikan? Bagaimana penerapan setiap aliran pendidikan dalam bidang pendidikan? Dan yang ketiga, apakah kelemahan atau keterbatasan dari setiap aliran pendidikan? C. Tujuan dan manfaat. Tujuan: memahami pengertian dari setiap aliran pendidikan, memahami penerapan dari setiap aliran pendidikan dalam bidang pendidikan, memahami kelemahan atau keterbatasan dari setiap aliran pendidikan. Manfaat: secara teori dapat menambah pengetahuan dalam dunia pendidikan, khususnya tentang aliran-aliran pendidikan. Secara praktis, dapat menjadikan bahan untuk pendidik dan tenaga pendidikan dalam melaksanakan tugas secara profesional. Bab 2. Pembahasan masalah. Aliran empirisme. Tokohnya John Locke menyebutkan bahwa anak yang lahir ke dunia seperti kertas kosong atau meja berlapis lilin yang belum ada tulisan di atasnya. Kepribadian didasarkan pada lingkungan pendidikan yang didapatinya atau perkembangan jiwa seseorang semata-mata bergantung kepada pendidikan. Karena lingkungan berperan penting dalam proses pendidikan, maka pendidik harus menyiapkan lingkungan sebagai masukan sehingga mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Tugas pendidik adalah menyiapkan dan mengemas bahan pembelajaran selengkap dan sebaik mungkin serta menyampaikannya dengan sebaik-baiknya. 2. Aliran nativisme. Aliran nativisme dipelopori oleh ahli filsafat dari Jerman, Schopenhauer, menyebutkan bahwa sejak lahir anak telah membawa bakat yang siap untuk berkembang. Pendidik dan lingkungan tidak berperan menentukan keberhasilan anak dalam pendidikan. Aliran ini juga disebut aliran pesimisme. Aliran nativisme dengan aliran idealisme yang berpendapat bahwa
Perkembangan anak ditentukan oleh ide-ide yang dibawa sejak lahir, bukan oleh empiri atau pengalamannya. Aliran ini juga dekat sejalan dengan aliran naturalisme. Kebenaran dari aliran nativisme antara lain dapat dibuktikan bahwa anak yang berbakat lebih mudah dididik. Pendidikan hendaknya mengembangkan bakat yang ada pada diri anak. Di dalam proses pembelajaran, guru harus mampu memahami bakat peserta didik agar dapat memilih materi pembelajaran, menyampaikan dan mengarahkan sesuai dengan bakatnya. Keterbatasan aliran ini adalah tidak menghargai dan memperhatikan peran pengalaman dan pembelajaran yang diberikan pendidik. Yang ketiga, aliran naturalisme dipelopori oleh ahli filsafat dari Jerman, J.J. Rousseau, menyebutkan bahwa ketika lahir anak telah memiliki bakat pembawaan yang baik. Kodrat manusia adalah baik menjadi rusak karena manusia itu sendiri. Aliran ini juga disebut aliran negativisme atau pedagogi negatif. Karena kodrat anak baik menjadi rusak karena lingkungan masyarakat, maka anak harus dibebaskan dari segala pemaksaan orang dewasa, keluarga, dan masyarakat. Tujuan pendidikan menurut aliran ini adalah membentuk warga negara yang baik. Dalam proses pembelajaran yang perlu diperhatikan adalah anak didik belajar lewat pengalamannya, pendidik sebagai fasilitator, program pendidikan disesuaikan bakat, minat, dan perhatian peserta didik. Keterbatasan aliran ini adalah tidak memiliki basis yang kuat dalam kenyataan, anti-familiarisme. Keluarga tidak boleh berperan dalam pendidikan anak, padahal keluarga adalah pendidik pertama dan utama bagi anak. Aliran konvergensi. Aliran ini tokoh yang terkenal adalah William Stanor, pendidik dari Jerman, mengkombinasikan aliran nativisme dan empirisme yang berpendapat bahwa anak dilahirkan untuk menjadi baik atau buruk dan perkembangan selanjutnya ditentukan oleh lingkungan atau pengalaman atau pendidikan yang diperolehnya. Pendidikan harus memperhatikan bakat anak dan menumbuh kembangkannya melalui pemberian pengalaman atau pendidikan yang sesuai. Agar pendidikan berhasil optimal, perlu adanya pendidikan untuk anak-anak berbakat secara khusus. Sementara yang kurang berbakat dikelola tersendiri, maka perlu tes bakat. Keterbatasan aliran ini adalah bahwa William Stanor tidak menyebutkan seberapa besar pengaruh masing-masing faktor, baik bakat maupun ajar, sehingga pendidik belum jelas memadukan bakat dan pengalaman tersebut agar berhasil secara optimal. Bab 3. Kesimpulan. Aliran pendidikan adalah suatu paham yang semula dilontarkan oleh seseorang kemudian diikuti oleh orang-orang lain sehingga menjadi pendapat kelompok tertentu yang disebarluaskan kepada umum. 1. Aliran empirisme adalah aliran yang berpendapat bahwa pengetahuan yang diperoleh manusia hasil dari pengalaman manusia. 2. Aliran nativisme adalah aliran yang berpendapat bahwa perkembangan seseorang ditentukan oleh bawaan sejak ia dilahirkan. 3. Aliran naturalisme. Aliran ini mempunyai kesamaan dengan teori nativisme, bahkan kadang-kadang disamakan. 4. Aliran konvergensi merupakan aliran yang berpendapat bahwa kepribadian manusia tergantung pada pendidikan, pembawaan, dan lingkungan. Demikianlah paparan makalah kami. Yang terhormat Bapak Dr. Gufron Abdullah, MPD, dan teman-teman sekalian, mohon kritik dan masukan demi baiknya makalah kami. Akhirnya, dengan segala keterbatasan dari kelompok kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.